Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia dimanapun Anda berada, tadi saya barusan makan mie Aceh dan secangkir kopi. Ini mie Aceh enak sekali ya, mie Aceh Panglima ya, mie Panglima ya. Dan enak sekali, racikan bumbunya enak sekali. Dalam membangun sebuah usaha, kita perlu bagaimana cita rasa dari makanan kita itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan atau selera dari konsumen kita. Hari ini saya akan bagikan tips cara memasak mie ya, mie Panglima, untuk kita semua bisa mengetahui dimanapun berada cara memasak tahap demi tahap untuk memproses sebuah mie ini menjadi sebuah mie yang enak dengan cita rasa yang enak. Nanti kita akan putar cara memasaknya, dan bumbu-bumbu yang di dalam mie ini butuh proses dalam membuatnya, dan butuh proses ini. Begitu juga dalam membangun sebuah usaha itu butuh proses, bukan instan, bukan asal jadi, tapi harus benar-benar sesuai dengan proses yang dilalui seperti kita memasak mie ini. Baik sahabat mulia, kalau mau tahu cara memasaknya, ya kita bisa saksikan di sini. Halo sahabat mulia, apa kabarnya? Kali ini saya akan mengajak sahabat mulia untuk membuat mie Aceh khas Panglima. Yuk, ikuti terus. Nah, pertama-tama kita hancurkan bawang putih menggunakan sisi pisau yang paling luar, lalu ambil bawang merah secukupnya dan dicincang halus. Setiap masakan pasti punya ciri khas. Nah, sahabat mulia, kalau di mie Panglima, standar ciri khas kita adalah menggunakan daging dan 2 buah udang yang sudah dibersihkan. Dan tentunya daging sapi juga harus dipotong halus ya. Selanjutnya api di kompor kita hidupkan dan tuangkan minyak goreng sebanyak 1,5 sendok makan. Sambil menunggu minyak panas, kita potong sayur dan kita siapkan daun bawang, tomat, kembang kol, lalu dipotong. Apabila minyak sudah panas, maka tumis bahan yang sudah kita potong tadi dan juga kita berikan bumbu khas Panglima. Lalu tambahkan sayuran seperti tauge dan juga jangan lupa kuah kaldunya juga ya. Nah, jika sayur, udang, dan dagingnya sudah matang, kita tambahkan mie ke dalam wajan. Dan setelah itu kita tambahkan kecap asin, tambahkan sedikit saus tomat, lalu kita tambahkan daun sop. Kemudian tutup mie gorengnya dengan penutup wajan dan tunggu sampai mie-nya mengeluarkan uap dari sisi tutup wajan. Apabila sudah keluar uap, berarti sudah matang. Nah, langsung aja buka penutup wajan, lalu aduk kembali mie-nya sampai bumbu meresap dan juga merata. Jikalau bumbu sudah meresap, mie-nya sudah siap dihidangkan sahabat mulia. Tuangkan mie yang ada di dalam wajan ke dalam piring yang sudah disiapkan, lalu tambahkan timun, kerupuk, dan juga bawang acar. Taburkan juga sedikit saus di atas timun ya. Dan akhirnya mie goreng Panglima sudah siap disajikan dan dinikmati. Selamat mencoba. Nah, tadi sudah disaksikan kan apa tips dan cara-cara memasak mie Panglima ya. Step by step atau tahap demi tahap proses tadi sudah sahabat mulia saksikan ya. Kalau mau lanjut untuk bertanya ya, silakan menghubungi saya di nomor telepon ini atau lihat dan saksikan terus YouTube Paulis Muklis Azhar, karena akan terus ada konten-konten kreatif dalam membangun bisnis, dalam membangun kreativitas, dalam membangun usaha ya. Jangan Anda biarkan waktu Anda berlalu, tapi terus lakukan untuk bisa Anda mencari dan terus mencari cara-cara untuk menciptakan sebuah usaha yang lebih baik. Terima kasih sahabat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.